Salam bacot. Hai guys, ayeuna ngabacot bade ngabahas anu ketepilan teh nyaeta awewe anu bunuh diri gara-gara diputuskeun ku kabuhna. Sakseni nyaeta ngabacot di Alpanic Project. Jangan like, comment, dan subscribe, oke? Kuy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang di sareng simkuring Paman Alex Johnson di acara Ngebacrot. Masih tetap di channel yang sama, yaitu channel Alpanic Project. Sareng Sujuran ASC Omat di subscribe tadi subscribe. Pastian di subscribe nak, subscribe lah. Alhamdulillah dina dinten ieu simkuring kehadiran bintang tamu yang luar biasa, yaitu Teh Siti Robiah SPD. Enggak, Teteh dikenalkan heula. Oke, sebelumnya meralat ya, namanya bukan Siti Robiah SPD. Tapi yang betulnya itu sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Siti Robiah Adawiyah SPD ya. Nah, tapi kalau terkenalnya sama Abi Robiah. Nah, saya minta izin ya, saya mau mempromosikan channel juga. Saya punya channel YouTube juga namanya Abi Robiah. Kalian bisa lihat di YouTube, cari gitu kan. Nah, di channel aku itu tentang semuanya channel tentang pendidikan anak ya. Pendidikan anak usia dini, SMP, SMA, tapi lebih ke psikolognya gitu. Lebih ke perkembangannya. Nah, kalian kalau ada kesusahan, ada keluh kesah tentang cara bagaimana sih cara mengajar anak membaca. Nah, di situ ada. Kalian cari aja di situ banyak solusinya gitu kan. Terus misalkan bagaimana sih menjadi guru yang diidolakan anak, yang disayang sama anak. Nah, di situ juga ada. Nah, kalian bisa lihat di YouTube saya ya. Gampang banget dan bisa dipahami sama kalian semua. Oke? Dan terima kasih ya. Ditonton semua videonya bermanfaat untuk berkembangnya anak. Berkembang kayak gimana? Maksudnya berkembang pola pikir dan pelajaran dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya pengalaman yang luar biasa untuk pembawa acara. Saya sendiri deg-degan loh. Margi rada tegang ya, tidak biasanya. Soalnya baru ketemu langsung mengadakan collab, ngobrol secara formal di YouTube channel. Nah, gini Teh, saya sengaja campur ya Indonesia jeung Sunda. Bahasanya saya juga supaya, sama ya, tapi sebenarnya lebih rileks soalnya negaranya Indonesia tapi ada di suku Sunda gitu. Emang Sunda itu ada di mana? Maksudnya orang Sunda yang ada di Indonesia gitu Teh ya. Melihat kemarin tuh kalau gak salah saya 3 hari ke belakang melihat ada postingan yang cukup mengejutkan di Facebook. Itu ada kalau gak salah apa yang ini yang dikirimkan bukan? Ya, sebelumnya saya udah kirimkan sama Teteh yang ini. Nah, yang itu di situ ada keterangan seorang bocah atau gadis. Ini asli? Ya, ini udah saya konfirmasi ternyata asli karena udah ada di data sesungguhnya gitu, data asli. Ya, udah ada konfirmasi dari pihak setempat dari berita Tribun News yang ada di mana itu Palu itu Toraja ya di bentar dulu kan ini bisa di sket tadi Teh iya Tribun Toraja sudah terkonfirmasi di berita Tribun Toraja itu tentang seorang anak gara-gara putus cinta nekat sampai gantung diri di sebuah pohon. Gimana tuh tanggapan Teteh sebagai seorang istilah nama orang yang sedikit tahu tentang psikologi anak? Gimana tuh? Yang pertama sih kaget antara percaya dan gak percaya gitu. Karena kan pasti sih anak seusia itu bisa melakukan hal yang bodoh gitu kan. Karena kan kalau dipikir-pikir ngapain juga kan itu malah menyiksa diri sendiri kan, merugikan diri sendiri. Tapi kalau melihat keadaan sekarang emang bisa terjadi gitu kan. Itu hal yang bisa kemungkinan bisa lah gitu karena melihat faktor yang lain. Keadaan sekarang yang sangat berubah drastis gitu kan. Yang sangat wajar gitu.
eh kan ini masalahnya bukan masalah apa misalkan pola asuh atau kekerasan dalam Fisik kayak gitu rumah tangga atau apa. Ini cuman gara-gara diputusin cinta. Apakah anak seusia itu wajar memiliki perasaan suka terhadap lawan jenis tersebut? Nah, itu anak usianya berapa tahun? Kalau nggak salah 17 tahun, tapi kalau di foto sih terlihat SD. masih SD, tapi katanya itu umurnya 17 tahun. Oh, berarti kalau 17 tahun itu SMA ya? Ya, Nah, sekitar usia SMA. kalau SMA itu udah termasuk ke remaja, usia Ya. remaja. Terus udah termasuk udah tahu dewasa, udah mulai Ya. tahu apa ya perbedaan baik atau dan Ya. buruknya gitu kan. Nah, kalau misalkan bagian apakah wajar tentang Ya. memiliki perasaan seperti itu terhadap usia segitu? Menurut saya wajar, karena kan mau bukan anak sedikit aja, tapi anak TK juga udah mempunyai perasaan. Maksudnya perasaan rasa sayang gitu, cuman ada levelnya gitu. Misalkan kalau anak TK itu rasa sayangnya hanya sebatas saling apa ya membantu, saling Ya. kayak gitu kan, nggak sampai melakukan hal yang sepantasnya gitu Ya. kan. Terus begitupun sama anak SD gitu kan, dan anak SMP gitu kan, dan anak SMA. Tapi kalau SMP sama SD itu lebih ke cinta monyet. Ya. Mungkin kamu juga waktu zaman dahulu kala gitu kan pernah merasakan cinta monyet kan. Cinta itu seindah samudra. Jadi itu datang dari mana ya istilah cinta monyet? Saya juga nggak tahu. Mungkin cinta monyet itu artinya cinta bohong-bohongan. Oh, gitu cinta kan. bohongan. Tapi menurut pengalaman Teteh ini Mah ya, secara pribadi atau secara teori psikologis, kemungkinan dari usia berapa tuh anak memiliki insting atau perasaan menyukai lawan jenis tersebut? Kalau menyukai itu lebih jelasnya kalau lebih kan secara paham dan Ya. artinya itu mungkin ketika dia udah dewasa. Tapi kalau usia SD itu cinta monyetnya maksudnya dalam arti cinta bohong-bohongan. Maksudnya cintanya dia tahu itu teh cinta, tapi Ya. nggak tahu apa itu cinta, apa maksud dari itu cinta gitu kan. Bagaikan kita tahu nama tapi nggak tahu orangnya. Mungkin Kayak gitu. dia itu merasakan ini perasaan suka atau Tapi perasaan nggak tahu apa. itu teh Tapi apa, nggak gitu tahu kan, itu teh cinta apa teh. dan untuk apa Nah, gitu, dan itu. bagaimana cara menanggulangi perasaan tersebut Nah, itu gitu. gitu. Yang penting kan kayak musim-musiman ya. Ya. Kayak satu anak yang suka sama mainan apa. Jadi kayak apa ya ngikutin gitu kan. Ya. Tapi nggak tahu itu teh apa-apa gitu kan. Jadi kayak ibaratnya kita tahu nama tapi nggak tahu orangnya gitu. Kita tahu nama tapi nggak tahu bendanya apa, Ya, fungsinya apa seperti itu gitu kan. Kalau menurut saya mah emang wajar kalau mempunyai rasa perasaan suka karena itu fitrah dari Allah kan. Ya. Semua manusia mempunyai itu. Kalau nggak punya perasaan cinta pasti permusuhan bakal ada di seluruh gitu kan, nggak akan Cinta. ada itu. Cinta. Cinta itu emang sensitif ya, satu kata tapi bisa beberapa arti. Sepertinya ini mengungkap perasaan sendiri ya. Ya, jadi bisa beberapa arti dan beberapa tafsir. Nah, iya, juga karena banyak bisa definisi. istilahnya menghipnotis orang untuk melakukan hal-hal di luar nalar gitu itu biasanya bisa cinta itu. The power of love. Itu namanya Iya. itu. Dan cinta juga kan cinta. itu banyak definisinya, cinta kepada Allah, cinta Iya. kepada Rasulullah, Iya. cinta kepada orang tua, Nah, cinta itu. kepada teman, kesesama, atau Iya, bahkan itu ke yang saya tahu itu dari guru ngaji saya. Cinta itu ada terbagi tiga, ada cinta li to'ah, ada cinta li syafakoh, ada cinta li syahwat itu. Nah, nanti saya jelaskan itu di acara selanjutnya ya. Tapi sekarang ini fokus dulu kepada permasalahan tentang seorang gadis atau seorang anak yang nekat bunuh diri. Bahkan sebelumnya beliau itu menulis sebuah surat kekecewaan dikarenakan istilahnya diputuskan sama pacarnya, sama laki-lakinya. Beliau itu berbicara seperti ini: jika cinta ini berakhir, mati. hidupku juga harus berakhir, katanya gitu. Saking tergila-gilanya atau gimana saya juga nggak tahu. Itu biasanya anak yang kayak gitu mah logikanya udah terpenuhi oleh perasaan Ya. gitu kan. Karena kalau orang yang suka jatuh cinta, dunia terasa milik sendiri Itu atau emang. milik berdua. Iya betul. Aduh, saya juga merasa Kayak pengalaman. Iya. enggak, soalnya kita juga mungkin pernah ada Ya, aku pribadi juga begitu. pernah ada di posisi tersebut ya teh. Gitu. Pernah Jadi ketika- merasakan rasa cinta yang membutakan segalanya Iya gitu. benar. Jadi ketika orang yang sedang jatuh cinta, kadang logika itu jadi
jatuh. Iya. Nah, makanya kalau kita lagi jatuh cinta, boleh aja jatuh cinta, perasaan kita suka dan sebagainya. Tapi logika juga harus tetap digunakan. Iya. Jangan sampai perasaan 70, logika 30. Nah, itu bisa jadi harus balance ya, harus seimbang antara perasaan dan pemikiran. Nah, gitu. Jadi Nah, harus kalau seimbang. anak yang tadi bisa aja itu lebih dominannya perasaan. Gitu. Jadi ketika dia merasa depresi yang kayak gitu, nah untuk mengungkapkan kekesalannya, kekecewaannya terhadap pasangannya atau kekasihnya dengan menuliskan itu seolah mengungkapkan perasaan yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Gitu. Seandainya kalau misalkan ada sosok orang yang mendengarkan mungkin curhatannya tidak melalui buku gitu, misalkan Kayak face to face kayak gini. iya, face to face, mau seorang orang tua atau gurunya, seandainya dia mungkin berani untuk mengungkapkannya kepada orang sekitar, mungkin tidak akan terjadi Nah, seperti itu ini. bisa. Itu dia kan karena gak ada orang yang dia percayai. Maksudnya Iya. percaya teh gak ada satupun orang yang bisa mengerti perasaan aku gitu. Iya. Kayak aku yang patah hati. Tidak ada yang memperhatikanku. Itu pasti kan kalau orang yang patah hati asa dunia teh semuanya menimpa diri Iya. gitu kan. Asa menyiksa gitu kan. Jadi merasa paling merana, Nah, gitu kan. merasa paling menderita Nah, di dunia gitu. ini, padahal Enggak, gitu. Padahal enggak. Masih banyak. Iya, jadi orang ketika yang- dia putus cinta, dia akan merasa bahwa tidak ada satupun yang paham tentang perasaan. Nah, ketika dia berpikiran seperti itu, solusinya ya satu bikin surat untuk Iya. mengungkapkan kekesalannya gini gitu. Nah, ketika pikiran dan hatinya tidak bisa mengontrol dirinya itu, bisa melakukan hal itu. Kan biasanya kan kalau zaman sekarang zaman sosmed biasanya curahan hati apa yang dirasakan itu dikuaknya di sosial media mungkin ya. Berarti sangat berpengaruh jika mungkin sedang depresi atau sedang mempunyai tekanan, kemudian ada yang berkomentar negatif atau berkomentar yang tidak enak, mungkin itu bisa berakibat fatal ya. Berarti Bisa. Nah, misalkan si anaknya lagi depresi, kan Iya. biasanya kalau ada orang yang patah hati atau ada problem atau bukan anak aja sih, Iya. ibu-ibu rumah Iya. tangga juga kan masalah suaminya langsung diposting. Suami aku gini gitu. padahal itu kurang, kalau Kurang menurut etis, kan? iya kurang enak Iya, sih tapi itu sebenarnya. cara Tapi itu cara orang mengungkapkan cuman perasaan. caranya yang kurang tepat gitu kan. Nah, ini juga sama. Ini tepat sih mengungkapkannya lewat tulisan, tidak tulisan. tepat. Cuman itu kurang tepat buat dirinya sendiri. Iya. Jadi kayak seolah dia belum dapat solusi gitu Iya. kan. Jadi ketika anak yang lagi kayak itu, orang tua harus Nah, atau orang berarti sekitar. kembali lagi kepada orang tua ya. Jadi tugas orang tua itu tidak hanya memberikan makan, memberikan pelayanan, misalkan biaya sekolah atau lain, tapi harus memperhatikan gerak-gerik, mungkin perasaan seorang anak. Jadi bagaimana orang tua itu selalu bisa menjadi istilahnya tempat pulang anak ketika dalam keadaan apapun, orang tua bisa menjadi solusi. Nah, untuk selanjutnya kira-kira yang mendorong, faktor penyebab yang mendorong untuk anak melakukan itu apa sih, yang paling misalkan yang paling dominan sehingga anak itu berani melakukan hal tersebut? Oke, faktor penyebabnya Iya. ya. Kalau secara umum itu ada 3. Satu gen, kedua faktor lingkungan Iya. gitu kan. Nah, ada satu lagi kan faktor orang tua, Iya. faktor keluarga gitu kan. Nah, gen itu dia kan itu sebuah karakter kan. Iya. Dia melakukan itu dari Bawaan gitu. bawaan. Misalkan bukan bunuh diri itu lebih ke bidang karakter, sikap dia, Iya. bukan ke pengetahuan kan. Iya. Ya. Nah, kalau sikap itu bisa aja gen. Kalau gen itu bisa dari orang tuanya. Sebelumnya orang tuanya mengalami depresi atau si istrinya, mamahnya atau bapaknya mengalami depresi. Nah, itu bisa turun ke anaknya. Iya. Gitu kan. Nah, kalau lingkungan. Oh, jadi kalau misalkan orang tua lagi depresi itu bisa Enggak, istilahnya- misalkan gini, orang tua si bapak sama si mamahnya teh sebelumnya pernah punya penyakit depresi. Oh, itu penyakit. Nah, kan depresi itu bukan orang gila ya, tapi kayak nggak bisa mengontrol emosi gitu kan, Oh, kayak itu- marah-marah itu gitu kan. namanya penyakit. Iya, itu sebab penyakit. Penyakit psikolog mungkin ya. Iya, itu Psikologis penyakit psikologis ya. kayak gitu, depresi kita. Kalau si mamanya punya penyakit yang kayak gitu, nah terus punya anak, itu bisa menurunkan ke anak. Dan anak bahkan bisa kayak gitu. Iya, Tapi iya. kalau itu nggak bisa diobatin, karena itu udah apa ya, kayak Mendarah. ciri khasnya. Oh, mendarah gitu, daging kayak, misalnya. kayak udah mendarah daging. Terus yang kedua, karena faktor lingkungan sekitar atau Iya. faktor keluarga. Nah, kalau faktor keluarga itu bisa aja, karena orang tuanya, misalkan orang tuanya sibuk bekerja, sibuk, misalkan kalau orang tuanya yang karir, mamahnya
kerja, bapaknya kerja, berarti kan si anaknya tidak pantau. Iya. Ya. Iya. Terus ada juga kan yang mamanya jadi IRT, bapaknya kerja. Iya. Tapi kan kalau sekarang kan walaupun ibu rumah tangga, tapi tetap si anaknya terlalaikan. Misalkan kan sekarang zaman sekarang misalkan pasti 100% masyarakat atau Indonesia Hampir gitu semua kan, ya. hampir semua punya Facebook, Instagram, TikTok kan, terus apa lagi? Ya, pokoknya yang sosial media gitu ya. kan. Kan kalau kita main TikTokan atau main HP itu nggak cukup 1 menit. Iya. Bisa aja berjam-jam atau bermenit-menit kan. Sampai kan si anaknya terlalaikan kan gitu kan. Nah, itu bisa aja si anak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa orang tuanya tidak tidak memperhatikan dirinya atau tidak memberikan kasih sayang. Karena anak sendiri itu makna perasaan buat anak itu bukan hanya sekedar finansial aja, uang gitu kan, tapi memberikan kasih sayang itu misalkan gini, si anaknya lagi bangun tidur atau apa lagi mukanya lagi bad mood gitu kan, gitu, deh kenapa kok jadi kayak kayak gitu, kata-kata gombal gitu kan, kayak ibaratnya gini, cewek anak remaja terus ditanyain sama pacarnya, udah makan belum ini. Nah, kata-kata yang kayak gitu sangat bagus itu, buat terlihat anaknya. sepele tapi sangat memberikan bagus. faktor yang sangat baik gitu. Nah, kalau sekarang misalkan kalau orang tuanya sibuk, mamanya sibuk, mau merhatiin anaknya kayak gimana gitu kan. Terus kalau mamanya sibuk, bapaknya sibuk kerjaan, mamanya sibuk dengan sosialita diri sendiri atau memanjakan diri sendiri, berarti kan anaknya terlalaikan. Nah, kalau zaman dulu ya, anak ditelantarkan atau terlalaikan kurang kasih sayang sama orang tuanya, itu mencari perhatian orang tua lain atau orang tua temennya. Misalkan aku kurang perhatian dari orang tuanya, nah bisa aja cari perhatian dari orang tua kamu gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang enggak, sekarang lebih mencari perhatian ke lawan jenis. Gitu. Iya. Jadi celakanya itu. Paham kan? Iya, paham. Nah, ketika lawan jenis, ketika dia merasa di rumah kurang diperhatikan, kurang kasih sayang dan sebagainya dari orang tua, padahal sama mamanya dibro-bro apa yang dia inginkan, di cumponan gitu kan, tapi karena kurang perhatian, kurang kasih sayang kayak gitu, ya tetap anak merasa kesepian. Jadi istilahnya orang tua harus menyempatkan waktu untuk berdekatan dengan ngobrol kayak gitu. Apalagi itu anak perempuan. Kalau anak perempuan itu sangat benar-benar sama orang tuanya itu harus dekat. Ketika dekat, anak akan terbuka apa yang dia rasakan, apa yang dia alami gitu kan. Tapi saya pernah dengar teori, entah benar atau tidak dan sumbernya dari mana, saya nggak tahu, tapi pernah dengar katanya 7 tahun pertama itu anak seperti seperti raja, harus diperlakukan seperti raja. 7 tahun kedua seperti tawanan, dan 7 tahun ketiga itu harus seperti sahabat gitu. Nah, benar nggak, gimana tuh? Gini, kalau TK itu kayak anak ratu, anak raja. TK harus diperlakukan seperti anak ratu dan raja. Nah, kalau SD itu antara ratu dan raja, antara ratu dan babu. Jadi harus sedikit demi sedikit disentuh untuk misalkan kemandirian, dilatih kemandirian. Kayak gitu kan. Jadi kan misalkan waktu di TK dia kan nggak tahu apa yang bagus atau enggaknya. Terus cara memakai baju dan sebagainya kan itu butuh bantuan dari orang tua. Berarti kan itu sebagai kan raja, makan disuapin, terus segala dia apa-apain gitu kan. Nah, ketika masuk SD dia bagaikan antara pembantu. Karena sebelumnya udah diperlakukan raja, terus ngerasain pembantu. Tujuannya supaya apa? Dia merasa mandiri, terus dia bisa mengontrol diri, bagaimana cara dia mengungkapkan perasaan dan sebagainya kan. Sedikit demi sedikit dilatih. Nah, ketika masuk SMP, dia dijadikan sebagai teman. Jadi teman, jadi kayak kita ngobrol harus apa. dibangun kedekatan gitu antara orang tua dan teman. Orang tua. Jadi waktu SD juga kan emang sebagai pembantu sebagai teman bermain juga jadi seimbang. Jadi nggak terlalu remaja, beda dengan waktu di TK. Di TK mah kan kayak ratu banget kan. Segala-gala segala dicumponan kayak gitu. Dilayani gitu, mau apa gitu. Nah kalau di SD enggak, jadi pembantu teman bermain teman bermain berarti mendekatkan anak sama mamanya atau sama keluarganya. Terus menjadi pembantu, dia belajar mandiri, bagaimana cara memenuhi kebutuhannya sendiri gitu kan. Nah waktu SMP jadi temannya, jadi untuk menunjukkan antar keterbukaan orang tua sama anaknya. Karena di SMP itu kan punya teman, kadang punya pacar kan, apalagi SMP sekarang, SMP udah pemikirannya ke nikah. Udah janji-janji manis. Janji aku akan menikahimu dan sebagainya gitu kan. Hubungan ini akan seperti selamanya dan gitu. Nah kayak gitu. Nah ketika kayak gitu kan itu butuh keterbukaan anak sama orang tuanya. Kalau nggak deket berarti udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ketika waktu SMA jadi partner kerja atau partner bisnis kayak gitu. Jadi
terbuka ya. Jadi terbuka, Jadi nggak akan dekat terjadi gitu. kayak gitu. Jadi pada intinya orang tua itu harus memahami dulu ya. Iya. Jadi harus memahami dulu mungkin perasaan anak, atau pada intinya orang tua itu harus mengerti tentang teori tentang anak. Iya. Terus Gitu. di faktor juga kan tadi faktor gen, Iya. keluarga. Nah sekarang lingkungan. Lingkungan. Ya lingkungan sekitar. Tipis-tipis semuanya rata-rata filmnya percintaan. Ya, Kayak justru Indonesia, itu. catatan hati seorang istri. Ada tuh yang saya nggak setuju tuh jendela Iya, SMP. jadi SMP kayak gitu kan. Nah, kayak Dikurangi gitu. tuh. Jadi kan anak bakal melakukan, jadi sumber pembelajaran anak tuh ada 3. Jadi dia merasakan, melihat, dan mendengar. Siap. Gitu. Iya, Jadi 3 ya sumber belajar anak tuh. Pembelajaran Jadi kan 3. melihat itu dengan tontonan Iya. TV atau Iya. apa, orang tuanya, sikap orang tuanya kan bisa melihat. Terus mendengarkan orang yang didengarkan ke apa gitu kan. Iya. Makanya kan kalau kita lagi berkomunikasi sama anak menggunakan bahasa yang sopan. Iya. Jadi biar si anak ditiru dengan baik gitu kan. Terus merasakan, kan karena dia udah ini mendengar, melihat, terus ketika dia menimpa sesuatu misalkan dipukul sama orang tuanya atau apa, kan dia merasakan, oh Iya. saya nggak suka, saya Iya. merasa sakit hati dan kayak gitu kan. Jadi 3. Nah, apalagi sekarang lingkungan sekarang sangat parah banget, Iya. apalagi tontonannya gitu kan, itu sangat mendukung buat melakukan hal itu gitu. Karena di TV-TV pacaran itu atau jatuh cinta itu sangat indah. Terus si kabogohna teh Jadi bayangannya tuh- romantis gitu kan. Iya, iya. Jadi setidaknya itu mempengaruhi pemikiran. Iya, dan pola pikir yang kayak pikir gitu. untuk anak. Bahayanya jika di tontonan tersebut ada hal-hal yang tidak Iya, tak senonoh. yang tidak baik ya. Jadi kan tontonan gitu kan Jadi seolah-olah hal tersebut itu dianggap wajar bagi anak. gitu. iya. Dan bisa Bahaya. aja jadi pola pikir dia, oh pacaran tuh kayak di Indosiar atau di TV itu kayak gini-gini, terus si cowoknya romantis gini-gini, terus ngasih bunga dan sebagainya gitu. Nah, Kok kayak aku ngehayal ya? Ya, nggak Nah kayak apa-apa gitu tuh, kan, ya. dia ngayal. Terus pasti kayak gini-gini kalau ulang tahun pasti dikasih bunga atau dikasih Iya. bolu kan gitu kan. Pada nyatanya realitanya kan nggak sesuai dengan Iya. yang itu. Nah dia bisa aja jadi depresi yang kayak gitu kan. Terus Jadi kan tiba-tiba aja, misalkan kalau di TV itu yang dipertontonkannya keindahannya aja Nah, gitu. kan. Sedangkan realitanya banyak penderitaan yang kita Bener rasa kan? ketika bercinta. sepertinya ini pengalaman pribadi. Ya pastilah Kayak mengalami. gitu. Karena cinta itu antara manis dan pahit itu sangat berdekatan. Bagaikan dan, coklat. Ya, silih berganti. Ya kayak satu gitu. paket. Jadi ya itu kembali lagi ke orang tuanya ya. Gen, keluarga sama Lingkungan. Tapi yang lebih utama itu keluarga. Karena gini, sekarang dilihat dan diperhatikan lingkungan sekitar, Ya. fungsi dari keluarga mulai hilang. Hmm. Mulai hilang, buktinya sekarang orang tua pada masyarakat menyerahkan pendidikan anaknya ke sekolah. Jadi- yang penting bayar. Ya, yang penting bayar nih. Udah ke sekolah. Anak ya. harus bisa ini Udah ke gitu. sekolah, kan. ya. Ya bayar nak. Tapi tidak memperhatikan Iya. misalkan gimana. Iya enggak. Gitu. Nah sekarang enggak. Padahal sebelumnya waktu sebelum tahun berapa ya 2000-an lah ketika aku masih SMA kayak Iya. gitu kan kita masih muda. Iya. Nah, sekarang tua Sekarang dong. juga masih muda dong. Nah gitu kan fungsi orang keluarga itu masih tertanam, masih tinggi lah. Iya. Buktinya nggak ada TK, Iya. ya nggak ada sekolah yang kayak gitu kan. Nah jadi orang tua fokus ngajarin anak PR-nya. Selain itu kan ngajarin anak tentang Iya. karakter sikap gitu kan. Nah si anak melihat sikap dari orang tuanya gini-gini, terus ngajarin ya baik buruknya terhadap sesuatu Iya. gitu kan. Nah sekarang hilang tuh buktinya orang tua melalaikan sikap anak. Misalkan anaknya bilang kata dogi atau anjing gitu kan. Iya. Nah sama orang tua Jadi diabaikan. seolah-olah sekarang itu Hal lumrah. seperti Kayak lumrah ngerokok atau gitu wajar kan. ya, ngerokok itu wajar gitu. Kayak sekarang begitu, makanya sekarang fungsi keluarga itu udah hilang di sini. Jadi gak heran kalau ada anak yang sekarang bisa menunjuk ke orang tua, tidak menurut ke orang tua, emang karena kesalahan orang tua sendiri tidak memberikan itu. Jadi seperti ini mungkin ketika anak di luar itu istilahnya kalau baju mah ada nodanya, ketika kembali ke rumah harus istilahnya dicuci sama orang tuanya. Nah itu. Takutnya misalkan membawa pemikiran yang negatif atau ada perilaku yang negatif. Nah itu orang tua mungkin harus tahu ya. Nah itu. Nah misalkan gini, ketika di keluarga kan, di keluarga itu fungsi pendidikannya bukan tentang materi mata pelajaran kayak Iya, matematika Indonesia. iya. Nah tapi di sekolah itu mendidik tentang karakter, bagaimana cara mandiri, bagaimana cara mengungkapkan perasaan, bagaimana cara kita bersosialisasi dengan masyarakat atau teman gitu kan. Nah ketika fondasi itu kuat di sekolah, di rumah, nah ketika masuk ke sekolah atau lingkungan sekitar
tidak sesuai dengan yang ada di rumah. Misalkan di rumah orang tuanya pada ramah, beragamis gitu kan, maksudnya keagamaan teh kuat gitu. Nah, pas masuk ke sekolah, kok anaknya gini-gini, tapi dia tidak akan terpengaruhi karena keluarganya gini. Jadi ketika masuk kayak tadi, ketika di luar udah kena teronodai, nah ketika masuk sama orang tua dibersihkan dengan cara nasihat. Kayak aku pribadi ya, walaupun belum nikah gitu kan. Pernah kan sekarang ngasuh keponakan. Nah ketika sekarang udah masuk SD kelas 1, nah tahun sebelumnya dia kan sebelum tidur suka bercerita. Kan anak biasanya suka bercerita sama orang tuanya sebelum tidur atau sebelum lagi masak kan, mama gini, aku lo gini gitu kan. Nah ini keponakan nanya, Bibi, kalau Bibi marah-marah itu tandanya sayang. Itu pertanyaan kelas TK loh. Itu hebat sekali ya. Iya. Anak zaman sekarang. Iya, kan kita kaget ya. Hah? Jadi kayak tersinggung. Oh iya, aku berarti marah-marah. Kan itu butuh penjelasan. Kalau enggak gitu kan pasti kan anak bakal berpikir gitu kan. Nah, di situ baru ada pertanyaan-pertanyaan yang baru kita jelaskan gitu kan. Kalau nggak dijelaskan atau nanti juga kamu bakalan tahu. Nah, itu hal yang salah gitu. Karena kalau taunya dari orang lain, takutnya orang yang memberikan jawaban jawaban yang negatif yang bertentangan gitu kan, atau yang menyimpang itu bisa bertanam gitu kan. Itu kan misalkan itu TK pertanyaannya kayak gitu, itu butuh penjelasan kenapa sikap kita seperti itu. Nah ketika dijawab iya karena itu tandanya sayang. Kalau nggak sayang berarti kalau kamu mau apa-apa nggak akan dijumponan atau nggak akan dikasih gitu kan. Nah dia baru berpikir oh ya gitu. Termasuk kan ada yang anak 1 kelas TK SD kalau nggak salah, kenapa hamil? Kenapa ibu bisa hamil gitu? Kan biasanya kalau orang tua bingung, tik kan, gimana caranya gitu kan? Nah itu tetap ngajarin tentang edukasi seks gitu kan, bagaimana cara itu terjadi kayak gitu kan, itu pembelajaran biologi. Nah makanya menjelaskannya sesuai dengan ilmu biologinya. Gak apa-apa itu dibilang jorok atau apa, emang tetap anak harus tahu. Tapi kalau dibilang nanti juga kamu bakalan tahu. Nah dia bakal cari informasi ke yang lain. Gimana orang yang memberikan itu salah? Kaprah. Nanti teh, misalkan bertanya sama seorang, kenapa bisa hamil? Pecakan ini cina gitu. Udah misalkan bahaya kan? Makanya harus dijelasin, tapi jelasinnya sesuai dengan ilmunya. Itu kan termasuk ilmu biologi. Nah itu harus. Makanya tapi di masyarakat suka nanti juga kamu bakalan tahu. Kayak kenapa wanita bisa head? Kan itu? Ya kayak gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan sederhana itu, karena kan mungkin anak mah tingkat kekepoannya masih tinggi. Nah, melebihi orang dewasa. Maka dari itu orang tua harus siap terhadap terhadap pertanyaan anak, bagaimana cara menjawabnya. Nah itu kan ada di pendidikan keluarga. Nah sekarang kan udah mulai jatuh. Makanya sekarang gak heran kalau ada anak yang sedikit disenggol langsung gitu kan. Iya kayak gitu. Makanya kalau dulu kan gak boleh gitu. Pamali kalau dulu mah masih takut sama istilah pamali ya. Kalau sekarang kayaknya udah kayak udah musnah pamali deh. Si pamali jangan gitu kan sama anak zaman sekarang gitu. Apalagi kan sekarang orang tua mengalihkan atau mengebel-ebelkan dengan HP. Iya itu. Jadi biar anteng kayak gitu. Jadi supaya terjadi cara menghindari kegabutan atau misalkan terjadi pertengkaran atau masalah di rumah tangga itu dengan cara yang salah. Misalkan gini, bapaknya asik HP, anaknya ibunya asik HP, anaknya juga dikasih HP, semuanya HP aja gitu. Jadi semua referensi hidup itu dari HP. Mending kalau misalkan si anak itu mencari pengetahuan yang baik. Gimana kalau misalkan si anak itu melihat dunia luar tapi dunia yang negatif, dan itu mempengaruhi pola pikirnya, itu yang bahaya justru itu. Maka dari itu saya juga emang belum punya anak ya, tapi tetap saja ilmu tentang anak harus dipelajari dari sekarang gitu ya. Bisa makanya diaplikasikan kan kalau adik atau keponakan atau gitu. Jadi jangan cuman mainin HP, Facebook, WA, Instagram. Ternyata kehidupan ini sangat harus terus belajar gitu. Terus kan ada orang tua melarang anaknya main HP. Kan suka ada, gak boleh main HP. Tapi orang tuanya sendiri. Nah gitu. Gini terus. Sedangkan anaknya main sendiri. Ini muncul cuna orang teh cenah dicarek gitu. Tapi kini kolot na oge cenah. Mama oge geningnya. Oh HP berarti jadi menganggap mama juga main HP, berarti main HP itu bukan hal yang negatif. Pasti beranggapan seperti itu. Terserah saya dong gitu.